Beberapa saat yang lalu, ada seorang artis yang melahirkan secara waterbirth. Tentunya banyak ibu yang penasaran, apa sih itu waterbirth, melahirkan dalam air tuh yang kayak apa? Nah, aku akan membahasnya dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini aku mau ngobrolin soal waterbirth. Waterbirth, kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah, itu artinya adalah melahirkan di dalam air. Karena memang proses persalinan ini itu dilakukan di dalam air. Nah, waterbirth ini dianggap merupakan persalinan yang bisa membantu mengurangi rasa nyeri persalinan, karena air dianggap dapat membantu membuat ibu lebih rileks dan membantu mengurangi tekanan di area panggul. Pertanyaannya, kenapa ya kok belum banyak orang yang melakukan waterbirth di Indonesia? Nah, aku akan bahas itu, tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Waterbirth atau persalinan di dalam air ini memang sudah cukup lazim dilakukan di luar negeri, tapi di Indonesia memang belum ada regulasi yang mengatur soal itu, sehingga memang ibu disarankan untuk tetap melahirkan di klinik atau di rumah sakit ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari waterbirth? Waterbirth itu dipercaya memiliki manfaat yang pertama, membuat persalinan itu lebih nyaman dan rileks, karena memang ketika kita berada di dalam air kungkung gitu ya, itu biasanya akan lebih rileks. Nah, kondisi ini itu dipercaya bisa membuat ibu merasa lebih nyaman. Kondisi ini akan membuat manfaat waterbirth yang kedua, yaitu persalinan menjadi lebih cepat. Aku sudah pernah membahasnya di first series bahwa sebenarnya rasa ketakutan, rasa nyeri saat persalinan, rasa stres saat persalinan itu sometimes bisa membuat persalinan itu menjadi lebih panjang atau lebih lama. Nah, ketika melakukan waterbirth, ibunya kan otomatis rileks nih. Nah, ketika rileks, oksitosinnya itu kan banyak di dalam tubuh ibu, sehingga akhirnya ibu menjadi rileks, oksitosinnya banyak, persalinannya biasanya lebih cepat. Nah, waterbirth ini juga dipercaya bisa membantu mengurangi resiko robekan perineum. Buat kalian yang sudah pernah nonton video robekan perineum aku yang ini, kalian pasti notice bahwa salah satu tipsnya adalah dengan mengompres perineum dengan air hangat dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Karena memang air hangat itu dipercaya bisa membuat kulit menjadi lebih elastis, sehingga nantinya kalau waterbirth kan terendam terus tuh, itu perineumnya lebih elastis sehingga mengurangi resiko robekan perineum. Dan yang terakhir, persalinan di waterbirth ini dipercaya bisa membantu mengurangi intervensi medis, karena memang ketika kita persalinan itu kan 5P harus dalam kondisi oke ya, power, pacet, patch changer, psikologi ibu, dan juga kondisi penolong persalinannya. Nah, ketika ibu melakukan waterbirth gitu, setidaknya kondisi powernya pasti oke karena dia rileks, psikologinya pasti bagus, kemudian posisi janinnya, PSH-nya itu juga bisa terkondisikan sehingga intervensi medis itu bisa dikurangi. Nah, tapi tentunya waterbirth ini bukan tanpa resiko. Ada beberapa resiko yang bisa terjadi pada saat persalinan waterbirth ini. Yang pertama adalah infeksi. Kalau misalnya air yang digunakan itu bukan air yang oke, tentu saja akan ada resiko infeksi tinggi. Apalagi ketika persalinan itu kan banyak luka yang tercipta, banyak tumbuh yang terbuka gitu ya, sehingga akhirnya infeksi bisa dengan mudah masuk menginfeksi ibu dan menginfeksi janin. Yang kedua adalah kesulitan pemantauan detak jantung janin, karena nggak mungkin Bu kita masukin Doppler ke dalam air atau linek, pakai linek gitu ya, didengerin dalam air itu agak susah gitu ya, sehingga akhirnya pemantauan denyut jantung janin ini sulit dilakukan. Padahal kan ketika kala aktif nanti akan dilakukan pemantauan kontraksi dan DJJ setiap 30 menit sekali. Kemudian resiko yang ketiga adalah perdarahan yang tidak bisa atau sulit untuk diprediksi. Karena ketika waterbirth otomatis darahnya itu kan akan terdilut dengan air gitu ya. Jadi kita sulit untuk menentukan apakah si ibu ini kehilangan darahnya tuh sudah cukup banyak atau belum. Berbeda kalau misalnya ibunya melahirkan di bed gitu ya, kita bisa lihat dari perdarahan yang terlihat, atau dari banyaknya pembalut, atau dari banyaknya alasnya, underpadnya yang basah, itu bisa kita lihat dengan mudah kalau misalnya persalinannya itu di darat gitu atau di bed, berbeda dengan ketika melakukan waterbirth. Dan yang terakhir adanya resiko tersedak pada bayi. Jadi waterbirth itu tidak semua orang bisa dan boleh melakukan karena ada pelatihannya. Jadi ketika narik bayi itu harus dalam situasi yang pas. Kalau bayinya itu bernafas duluan sebelum ditarik dari air, maka ada resiko tersedak bayi sehingga akhirnya bayinya ini bisa mengalami gagal nafas seperti itu. Nah, beberapa resiko tersebut merupakan salah satu alasan kenapa di Indonesia ini belum familiar adanya waterbirth gitu.
Kenapa? Yang pertama, karena fasilitasnya itu masih terbatas gitu. Kita tahu ya, mungkin kalau ibu-ibu tinggalnya di kota besar, mungkin kayak rumah sakit ada di mana-mana, klinik ada di mana-mana, tapi coba kalau ibu ke luar Jawa atau ke daerah 3T gitu, yang terluar, terjauh, nah itu fasilitas kesehatannya masih cukup minim, sehingga tentu saja belum bisa memadai terjadinya proses waterbed ini. Karena waterbed ini itu kolamnya khusus, dirancang untuk persalinan, airnya tentu juga harus air yang bersih, yang khusus juga gitu, nggak mungkin kita pakai air PDAM langsung gitu, karena ya air PDAM di Indonesia pun belum semua daerah itu kondisi airnya bagus gitu, sehingga memang inilah yang menyebabkan kenapa kok belum familiar atau belum banyak yang melakukan waterbed di Indonesia. Yang kedua adalah karena masalah keamanannya. Kita tahu ya, protokol kebersihan dan protokol bagaimana kita mengobservasi janin di dalam proses persalinan waterbed ini belum diatur di Indonesia dan cukup sulit untuk diatur gitu. Gimana kita tahu apakah air yang digunakan itu benar-benar air bersih, karena tidak semua orang itu bisa untuk membeli air bergalon-galon khusus untuk persalinan. Kalaupun bisa, belum tentu ada juga gitu. Kayak dulu aku pernah tinggal di luar Jawa ya, di situ untuk nyari air galon itu agak susah Bu, dan isi ulangnya aja kalau nggak salah tuh 50.000 isi ulang ya, tanpa galonnya. Jadi ya belum semua orang itu bisa untuk purchase si air galon itu, dan belum tentu tersedia gitu. Kemudian gimana pemantauan denyut jantung dan kontraksinya, itu juga masih sulit dilakukan di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, tenaga kesehatan yang terlatih untuk melakukan waterbed itu juga belum terlalu banyak. Karena ingat ya, tadi perlu pelatihan yang benar, gimana cara melahirkan bayinya, observasinya gimana, itu nggak bisa sembarangan, nggak semua orang bisa melakukan waterbed. Dan tentu saja yang terakhir, karena memang regulasi yang mengatur itu belum ada. Kalau untuk persalinan per vaginam itu ada yang namanya APN, asuhan persalinan normal, ada 60 langkah, biasanya kita kalau mau lulusan itu suruh ngapalin gitu. Tapi kalau untuk waterbed ini belum ada, dan tentu aja kita kalau kerja harus pakai SOP ya. Jadi kalau belum ada peraturan atau regulasi yang mengatur, tentu saja sebaiknya tidak dilakukan. Nah, jadi gimana dong? Kok ada artis-artis atau orang-orang tertentu yang bisa melakukan persalinan waterbed? Nah, tentu saja itu harus dengan persiapan yang benar-benar matang. Kalau amit-amit terjadi kegawat daruratan, apakah sudah ada ambulan yang bisa membantu mengosongkan jalan, atau apakah kita punya helikopter pribadi yang bisa langsung bawa kita ke rumah sakit untuk mendapat perawatan naratama yang paling duluan? Ataukah misalnya di tempat kita sudah pasti terjamin adanya ketersediaan air bersih? Apakah kita punya kontak seseorang yang memang terlatih untuk melakukan waterbed? Apakah aman? Kalau misalnya terjadi kegawatan ibu dan janin, apakah bisa dilakukan resusitasi atau pertolongan kegawat daruratan secara kilat gitu ya? Karena memang persiapannya tidak main-main gitu. Jadi saran aku, kalau misalnya kalian tertarik dengan waterbed, konsultasi ke bidan atau dokter kalian yang menangani selama kehamilan. Tanya, bisa nggak nih kira-kira fasilitasnya memadai atau enggak gitu. Karena boleh sih punya keinginan atau birth plan, tapi tetap aja birth plan itu kan harus kita diskusikan dengan penolong atau provider persalinan kita. Nah, itu tadi tentang waterbed. Semoga cukup jelas. Siapa yang pengen melahirkan waterbed atau tertarik untuk melakukan waterbed, coba silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.